Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas peluang. Dari peluang ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama yaitu mendeskripsikan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi, serta yang kedua menghitung peluang suatu kejadian. Baik, yang akan pertama kita bahas dari peluang yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ada beberapa metode pencacahan, yaitu metode aturan pengisian tempat, metode permutasi, dan kombinasi. Baik, kita bahas satu persatu tentang metode yang bisa digunakan dalam kaidah pencacahan. Kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode aturan pengisian tempat. Pada metode aturan pengisian tempat, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka dan tidak boleh ada angka yang diulang. Maka, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat yang diminta adalah bilangan yang akan kita buat, yaitu yang terdiri dari 2 angka. Sehingga kita harus menyediakan tempat atau slot sebanyak 2 buah. Boleh diberi tanda slot yang ke-1 untuk 1 dan kotak yang kedua itu beri tanda 2. Nah, untuk tempat yang pertama, ini diisikan oleh salah satu angka dari angka-angka 1 sampai 4. Nah, di sini kenapa bisa diisikan angka-angka 1, 2, 3, dan 4? Karena jika bilangan yang terbentuknya adalah 2 angka, maka bilangan tersebut dinamakan bilangan puluhan. Nah, bilangan puluhan, di angka puluhan di sini dimulai dari angka 1, sehingga angka 1 bisa dibuat untuk puluhan, kemudian angka 2 bisa juga dibuat untuk puluhan, angka 3 juga bisa untuk puluhan, dan angka 4 pun itu bisa untuk puluhan. Sehingga di kotak yang pertama kita bisa mengisi 4 cara pengisian, yaitu bisa diisi oleh angka 1, bisa diisi oleh angka 2, bisa diisi oleh angka 3, pun bisa diisi oleh angka 4. Setelah kotak yang pertama diisi, kita pindah ke kotak yang kedua. Karena di soal tersebut tidak boleh ada angka yang diulang, maka angka yang sudah dipakai di kolom yang pertama itu tidak boleh dipakai lagi di kolom yang kedua. Sehingga setelah di kolom pertama 4 angka, misal Ibu ambil angka 1 Ibu isikan di kotak yang pertama, otomatis angka 1 tidak boleh diisikan di kotak yang kedua. Kita hanya boleh mengisi angka 2, angka 3, dan angka 4. Ada berapa? Sehingga di kotak yang kedua tersisa 3 angka yang bisa kita isikan. Jadi jawabannya kotak yang pertama memuat 4 angka yang bisa diisikan, dan kotak yang kedua karena tidak boleh ada angka yang berulang, maka hanya ada 3 angka yang bisa kita isikan. Sehingga banyaknya bilangan yang mungkin terbentuk itu ada 4 kali 3, yaitu sama dengan 12. Itu untuk contoh yang pertama. Semoga kalian bisa memahaminya. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua, berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa. Karena yang diminta 3 pengurus OSIS, yaitu untuk ketua, sekretaris, dan bendahara, maka kita siapkan 3 slot. Boleh diberi nama, slot yang pertama untuk ketua, slot yang kedua untuk sekretaris, dan slot yang ketiga untuk bendahara. Nah, kita isikan dulu untuk slot yang pertama, yaitu untuk ketua. Dari 8 siswa, semua siswa bisa dipilih untuk menjadi ketua. Kemudian di slot sekretaris, kita hanya bisa mengisikan 7
siswa. Kenapa bisa mengisikan 7 siswa? Karena satu siswa dari 8 siswa ini sudah terpilih menjadi ketua. Sehingga dari 8 siswa sudah terkurangi 1 oleh ketua, maka untuk menjadi sekretaris ada 7 calon siswa. Setelah mengisi untuk sekretaris, kita isikan bendahara. Di sini untuk bendahara ada 6 siswa yang bisa diisikan. Kenapa ada 6 siswa yang bisa diisikan untuk bendahara? Karena dari 8 siswa sudah dipilih 1 untuk ketua dan sudah dipilih 1 untuk sekretaris. Sehingga sisa siswa yang bisa dipilih untuk menjadi bendahara ada 6. Kenapa Bu? Di sini tidak 8, sekretaris tidak 8 juga untuk bendahara. Nah, di sini walaupun tidak ada kalimat tidak boleh diulang, tapi kita sudah tahu secara langsung bahwa jika satu orang sudah dipilih jadi ketua, dia tidak mungkin merangkap jadi sekretaris, tidak boleh juga merangkap jadi bendahara. Makanya di ketua 8 orang karena semuanya masih bisa, di sekretaris tinggal 7 orang. Kenapa? Karena dari 8 siswa sudah 1 orang menjadi ketua. Pun dan untuk bendahara. Jadi sisa 6 siswa yang bisa dipilih untuk jadi bendahara karena dari 8 siswa sudah dipilih untuk ketua 1 orang dan sekretaris 1 orang. Nah, sehingga berapa banyak cara memilih pengurus OSIS tersebut? Cara pemilihan pengurus OSIS tersebut yaitu 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 siswa. Nah, itu 2 contoh cara menyelesaikan permasalahan pencacahan dengan menggunakan aturan tempat. Silahkan, barangkali ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian kirim pertanyaan lewat WhatsApp ke nomor WhatsApp Ibu. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa mengerjakan aktivitas kelas. Silahkan kerjakan aktivitas kelas yang ada. Jika kalian menemukan kesulitan, kalian boleh bertanya kepada Ibu. Nah, mungkin untuk pertemuan ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu bagikan kepada kalian bermanfaat dan tetap semangat untuk selalu belajar, dan belajar. Semoga kalian mendapatkan hasil yang terbaik. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.